Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar, zikir pagi dan sore hari, yang mana ini sudah masuk pada part yang ke-6 ya. Di sini adalah pembahasan insyaallah yang terakhir pada bab zikir pagi dan sore hari. Ya, jadi teman-teman, karena di sini juga ada beberapa hadis yang mulai dari sahih sampai yang mungkin sudah terlampau dhaif kayak gitu ya. Dhaif berat betul kayak gitu kan. Nah, alangkah baiknya teman-teman mulainya itu dari yang sahih, kemudian hasan, kemudian dhaif ringan, dhaif berat lah kategori. Yang penting nggak masuk dalam kategori maudhu ya. Wa rawaina fi kitabai Tirmizi wa ibn Sinni an Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Wa rawaina, dan kami telah meriwayatkan fi kitabai di dalam dua kitab At-Tirmizi wa ibn Sunni dan Ibnu Sunni Aniz Zubair bin Awam radhiyallahu an, dari Zubair bin Awam, semoga Allah meridhoi atas beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah berkata, ma min sobahin, tidak ada satupun dari waktu pagi, yusbihu, yang dilalui oleh seseorang, yusbihul ibadu, yang dilalui oleh seseorang hamba, fihi, di dalam waktu pagi tersebut, illa munadin yunadi, kecuali mengumandangkan orang yang berkumandang, subhanal malikil kudus, maha suci zat maha suci zat al-maliki, yang maha merajai, al-qudusi, yang maha suci. Wa fi riwayati, dan menurut riwayat Ibnu Sunni, menurut riwayat Ibnu Sunni, illa soraha sorehun, kecuali berkumandangnya orang yang berkumandang, ayuhal khaliku, wahai para makhluk, sabbihul malikil kudusa, bertasbihlah kepada zat yang maha merajai dan zat yang maha suci ya. Jadi ada dua perbedaan antara kitab At-Tirmizi sama Ibnu Sunni. Kalau At-Tirmizi itu di sini disebutkan redaksinya ila munadi yunadi, subhanal malikil kudus. Nah, kalau misalkan diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni itu illa soraha sorehun ayyuhal khaliqu sabbihul malikal kudusa, itu ya. Yang mana hadisnya ini sanadnya dhaif. Wa rawaina fi kitab Ibni Sunni an Buraidah radhiyallahu anhu qala, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni
an Buraidata, dari Buraidah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang berkata, iza asbaha wa iza amsa, yang berdoa apabila telah datang pagi hari dan sore hari, Rabbi Allahu, eh, Robku adalah Allah. Tawakkaltu alaihi, aku bertawakal, aku bertawakal hanya kepadanya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, yaitu Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah lah, dan Dialah Tuhan atau Rob arsyil azim, ya, ars yang agung. La ilaha illa la ilaha illallahul aliyul azim, tidak ada sesembahan kecuali Allah yang maha tinggi dan maha agung. Masya Allahu, apapun yang Allah kehendaki, karena pasti terjadi. Malam yasha, dan apapun yang tidak beliau kehendaki, lam yakun, pasti tidak akan terjadi. A'lam, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya ilmu Allah tersebut benar-benar meliputi segala sesuatu. Sumamata, kemudian seseorang yang membaca zikir tersebut meninggal. Dakhalal jannah, maka seseorang tersebut meninggal, maka seseorang tersebut matinya masuk surga, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau meninggal dalam keadaan masuk surga, itu yang teman-teman baca itu ketika pagi dan sore hari itu, Rabbi Allahu tawakkaltu alaihi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, la ilaha illallahul aliyul azim, masya Allahu kana malam yasha lam yakun, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu ya. Itu diamalkan pagi dan sore hari. Insya Allah ketika seseorang tersebut meninggal, maka masuk masuk surga, ya. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah telah bersabda, aya ajazu ahadukum ayakuna ka abi domdom, tidak mampukah kalian ayakuna seperti ka abi domdom, seperti Abu Domdom. Qalu, maka di sini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, waman Abu Domdom ya Rasulullah, dan siapa Abu Domdom itu wahai Rasulullah? Qala, di sini Rasulullah menjawab, iza asbaha, apabila datang pagi hari, qala, maka seseorang tersebut berdoa, Allahumma ya Allah, inni qad wahabtu nafsi, sesungguhnya aku telah menyerahkan jiwaku, wa irdi laka, dan kehormatanku kepadamu, falaka yasdumu min syatamahu, dan maka tidak akan dapat mencaci orang yang akan mencacinya, wala yadhlimu man zalamahu, dan tidak akan ada orang yang bisa dan tidak bisa menzolimi orang yang akan menzolimi, wala yadribu man darabahu, dan tidak akan ada orang yang bisa mencelakai dan tidak bisa mencelakai orang yang akan mencelakai, ya.
Jadi Rasulullah menjawab di sini, kalau teman-teman berdoa ya, Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi laka fala yashtumu man syatamahu wa la yazlimu man zalamahu wa la yatribu man darabahu. Yang mana hadis ini hadisnya sahih. Wa rawaina fihi an Abi Dardai radhiyallahu anhu, dan kami telah meriwayatkan fihi di dalam kitab Ibnu Sunni an Abi Dardai dari Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man qala fi kulli yaumin hina yusbihu wa hina yumsi, dan barang siapa yang membaca atau berdoa pada setiap pagi hari dan sore hari, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, ya. Hasbiyallahu, yang mencukupi aku, Allah lah yang mencukupi aku. La ilaha illah, tidak ada sesembahan illa huwa, kecuali dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah Rabb arsyil azim, ya, yang maha agung. Sab'a marwatin, dibaca sebanyak 7 kali. Kafahullahu ta'ala mahammahu min amri dunia wal akhirah, maka Allah akan mencukupi dari sesuatu yang menimpa, baik perkara dunia dan akhirat, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau Allah cukupi segala sesuatu yang menimpa, baik itu perkara yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat, dibaca 7 kali, yaitu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu ya, dibaca sebanyak 7 kali. Wa rawaina fi kitabai Tirmizi wa Ibnu Sunni, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi dan Ibnu Sunni, bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, barang siapa yang membaca Hamim al-mu'minah, yaitu Hamim yang terdapat di dalam surah Al-Mu'min, ilaihil masiru, sampai pada lafaz ilaihil masir, wa ayatal kursi, dan ayat kursi, hina yusbihu, di pagi hari, hufidha bihima, maka Allah akan melindungi dengan dua ayat tersebut, hatta yumsi, sampai sore hari. Wa man qara'a bihima, dan barang siapa yang membaca kedua kalimat tersebut, ya, hak mim yang ada di surat Al-Mu'min, sampai wa ilaihil masir, kemudian ayat kursi itu, ya, haina yumsi, ketika sore hari, hufidha bihima hatta yusbih, maka akan dilindungi dengan kedua ayat tersebut, dengan kedua bacaan tersebut, dengan dua kalimat tersebut, hatta yusbih, sampai pagi hari. Jadi kalau teman-teman membaca Hamim yang ada di surat Al-Mu'min itu, ya, sampai wa ilahil masir, kemudian dilanjut lagi dengan ayat kursi itu, ya, maka Allah akan kalau misalkan dibaca pagi hari, Allah akan menjaga sampai sore hari. Kalau dibaca sore hari, maka Allah akan menjaga sampai pagi hari. Seperti itu, ya. Fahaza jumlatun minal ahadits allati qasatna zikraha. Dan inilah semua hadis-hadis, dari hadis-hadis allati yang telah
allati yang qasatna yang telah kami uraikan, zikroha yang telah kami tuturkan, fa wa fiha kifayatun lima waffaqahullahu taala, yang mana di dalam hadis-hadis ini sudah mencukupi bagi orang-orang yang mendapat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah, dan kami memohon kepada Allah Al-Karim yang Maha Agung, at-taufiq, yaitu taufik. Agar diberi taufik lil amali biha wasairiha ujuhil khairi, untuk dapat mengamalkan dengan hadis-hadis, dengan zikir-zikir yang sudah disebutkan ini tadi, dan seluruh perbuatan yang baik ya. Jadi zikir-zikir ini sudah disebutkan semua ya. Di sini mulai dari yang awal-awal ya, zikir pagi, sampai hadis di 237 ya. Bahkan ya ini mesti saya bikin sampai 46 ya. Itu, dan sangat banyak sekali, dan ini nanti kita akan lanjut lagi di hadis 238. Nah, nanti baru terakhir ini ya. Wa rawaina fi kitab Ibni Sunni, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni, Antol ibni Habibin, dari Tolqi bin Habib, qala telah berkata, ja'a rajulun ila Abi Dardai, yang mana telah datang seseorang lelaki kepada Abu Darda. Faqala, maka orang tersebut berkata, ya Abu Dardai, wahai Abu Darda, qad ihtaraka baituka, telah terbakar rumahmu. Faqala, mahtaraka, bagaimana mungkin rumahku terbakar? Lam yakunillahu azza wa jalla liyaf'ala dzalika bi kalimatin, yang mana tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala di sini liyaf'ala dzalika, untuk melakukan hal tersebut, bi kalimatin, yang mana saya selalu membaca beberapa kalimat, sami'tuhunna, yang mana aku telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu sami'tuhunna, yang mana aku telah mendengar kalimat-kalimat tersebut, mi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qalaha awala naharihi, barang siapa yang membaca pada permulaan siang harinya, lam yusibahu musibatun hatta yumsi, maka orang tersebut tidak akan tertimpa satu musibah pun sampai sore hari. Wa man qalaha, dan barang siapa yang membacanya akhiron nahari, di akhir siangnya, lam yusibhu musibatun hatta yusbiha, yang mana orang tersebut tidak akan tertimpa suatu musibah sampai pagi hari. Yang mana di sini ada doanya adalah, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Robku, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan kecuali engkau, alaika tawakkaltu, hanya kepada engkaulah aku bertawakal, wa anta rabbul arsyil azim, dan engkaulah Rabb Arsy yang maha agung. Masya Allah, apapun yang Allah inginkan, yang kehendaki, karena pasti akan terjadi. Malam yasha, dan apapun yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. La hawla wala, dan tidak ada upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan izin Allah al-aliyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. A'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir, ketahuilah sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah tersebut telah meliputi atas segala benar-benar meliputi atas segala sesuatu. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu,
min syarri nafsi, dari kejahatan nafsuku, wa min syarri kulli dabbatin, dan dari kejahatan setiap binatang. Anta akhizun binasiyatiha, yang mana engkaulah Allah akhizun, yang telah memegang binasiyatihi, kendalinya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala syiratim mustaqim, atas jalan yang lurus. Ya. Jadi doa yang dibaca oleh Abu Darda itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim masyaallahu kana ma lam yasha lam yakun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala syiratim mustaqim. Ya. Ini kalau misal ini kalau kita amalkan itu kita tidak akan tertimpa suatu musibah ya. Dan itu semua ya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jujur aja sih, bagi aku sih bukan masalah mau tertimpa musibah ataupun tidak ya. Yang penting ini diamalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu ya, meskipun kita nanti tertimpa musibah ya, mungkin Allah akan mengganti yang jauh lebih baik lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana yang lebih baik, yang tidak diketahui oleh hambanya, seperti itu ya. Wa rawahu min tariqin akhar, dan kami telah meriwayatkan dari jalur yang lain, an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuqal, dan tidak mengatakan, an Abi Darda, dari Abu Darda, wa fihi, dan di dalam hadis ini terdapat riwayat, dan di dalam riwayat ini annahu taqarrara muji'u rajulin, yang mana seseorang lelaki tersebut berulang-ulang kali datang ilaihi, kepada Abu Darda, yaqulu, sambil berkata, adrik daroka, datangi rumahmu, faqadih tarokot, yang mana rumah engkau itu, wahai Abu Darda, sudah terbakar. Wa huwa yaqulu, yang mana Abu Darda ini berkata di sini, mengatakan mahtarokot, tidak akan mungkin rumahku itu terbakar. Li'anni, sesungguhnya aku, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, man qala hina yusbihu hadhil kalimat, barang siapa yang berdoa ketika pagi hari dengan kalimat-kalimat ini, wa dzakara hadhil kalimat, dan menyebutkan kalimat-kalimat ini, lam yusibhu fi nafsihi, tidak akan tertimpa pada dirinya, wala ahlihi, dan pada keluarganya, wala malihi, dan juga pada hartanya, syai'un yakrahuhu, sesuatu yang tidak disukainya atau sesuatu yang dibencinya. Faqad qultu lahal yaum, dan sungguh aku telah membacanya hari ini. Sumaqala, kemudian dia berkata, inhadu bina, mari kita pergi bersama ya. Itu. Dan mereka itu pergi bersama-sama di sini, antara Abu Darda sama seseorang lelaki tadi ya. Faqama wa qamu ma'ahu, dan Abu Darda beserta seorang laki-laki tersebut segera beranjak, dia pergi bersama-sama. Wantahau ila darihi, yang mana mereka tersebut ya, antara Abu Darda dengan seorang laki-laki tersebut sampai ke rumahnya, wa qadir taraqat ma haulahu,
dan telah terbakar semua rumah yang ada di sekeliling rumah Abu Darda. Walam yusibha syai'un. Sedangkan rumah Abu Darda tersebut tidak terbakar sama sekali. Jadi ketika Abu Darda ini yakin, dia mengamalkan ini, yang mana dia mendengar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila seseorang tersebut membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim masya Allahu kana malam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyati. Inna rabbi ala syiratim mustaqim. Nah, ini dibaca sama beliau. Baik itu pagi hari dan sore hari. Dan dia yakin betul. Kayak gitu. Ketika ada seseorang yang mengatakan, rumah engkau kebakar wahai Abu Darda. Enggak kok, enggak mungkin itu. Aku tertimpa musibah, aku telah tertimpa musibah kebakaran. Bagaimana mungkin Allah menimpakan musibah kepadaku yang mana aku sudah membaca kalimat-kalimat ini. Sampai diyakinkan, dan Abu Darda pun berusaha meyakinkan orang tersebut dengan pergi ke rumahnya. Memang dilihat sih ya, rumah di sekelilingnya Abu Darda itu sudah habis kebakar kecuali rumahnya beliau. Tidak tertimpa sama sekali. Wallahu a'lam bishawab ya. Apapun itu ya, itu semua kita kembalikan haknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya rencana segala sesuatunya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah ya, kalau Allah berkehendak ya. Masya Allahu kana malam yasha ya. Kalau misalkan Allah mau berkehendak ya terjadi, malam yasha jika Allah tidak berkehendak, tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Sesimpel itu. Gitu ya. Yang penting fokus kita itu hanya mengamalkan ini, zikir-zikir yang sudah kita sebutkan mulai dari 41 sampai 46 itu rutin kita amalkan pagi dan sore hari. Apapun itu ya, seluruh amalan kita itu mesti harus ada asalnya ya. Mesti harus bersumber dengan Al-Quran dan hadis. Itu saja sih. Mungkin cukup itu saja ya apa yang sudah kita sampaikan. Kita bahas di sini hadisnya mulai dari 41 sampai 46 ya. Mudah-mudahan zikir-zikir yang ada di dalam kitab Al-Azkar ini bisa teman-teman amalkan, bisa memberi manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan apapun yang disuguhkan oleh Al-Imam Nawawi ini ya, mulai dari hadis-hadis yang sahih, hasan, dhaif, sedang sampai syadidud dhaif, itu semuanya ya untuk fadailul amal, untuk litakhif walitakif ya, untuk mencegah dan lain sebagainya di situ ya. Dan itu sudah disampaikan oleh Al-Imam Nawawi di situ. Jadi teman-teman tinggal pilah-pilah sendiri saja. Misalkan dimulai dari hadis-hadis yang sahih sama yang hasan aja tidak ada masalah di situ. Jangan sampai teman-teman mengamalkan hadis yang terlampau dhaif, yang mana kalau misalkan di situ zong, ya betul-betul zong, betul kayak gitu ya. Jangan. Itu ya, intinya semua kalau bisa diamalkan. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa mengamalkan semuanya, paling tidak yang hadis yang sahih dan hasan seperti itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian saya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Kayak gitu ya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.